Halo cuy, balik lagi di channel Rohmat Nuk. Video ini akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Bisa dibilang, Microsoft Excel sudah menjadi keahlian wajib untuk para pekerja kantoran dan mahasiswa. Karena kalau kita tidak punya keahlian Microsoft Excel, pekerjaan atau tugas-tugas itu menjadi lebih lama dan kurang efektif. Nah, jadi di video ini gue bakalan memperlihatkan latihan mengerjakan langsung dengan contoh pekerjaan yang di latihan ini sudah mengandung 13 poin dasar Microsoft Excel sekaligus dalam sekali latihan. Jadi, seperti apa videonya? Silahkan disimak. Di sini sudah ada data yang akan gue kerjakan. Yang mesti dikerjakan mudah yaitu membuat data ini menjadi lebih rapi. Yang pertama akan saya lakukan adalah mencari total gaji dari masing-masing karyawan dengan cara kita kasih dulu sama dengan di sel total ini sama dengan, kemudian kita klik E5 ditambah dengan F5, kemudian ditambah dengan G5 ini kemudian dikalikan dengan E5, kemudian dikurangi dengan H5 ini dikali dengan F5. Setelah itu enter, maka hasilnya akan seperti ini. Jika masih belum paham, akan saya ulangi, yaitu sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan ditambah dengan insentif. Nah, insentif 0,05 ini diambil dari gaji pokok, maka dikalikan ke gaji pokok. Kemudian karena potongan yaitu dikurangi 0,025 di 0,2 diambil dari tunjangan. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Jika di logika matematika seperti apa? Yaitu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah dengan insentif. Sebelumnya dikasih kurung buka dulu, kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Setelah itu insentifnya dikalikan dengan gaji pokok dikurangi dengan potongan, kemudian potongannya dikalikan tunjangan, kurung tutup, enter. Jadi maksudnya adalah kenapa dikasih kurung, walaupun caranya sama walaupun caranya berbeda hasilnya akan sama. Bedanya adalah kurung ini adalah menjelaskan tentang yang akan dikerjakan terlebih dahulu, seperti logika matematika. Jadi seperti itu adalah penjumlahan dan perkalian. Jika sudah, maka tinggal kita tarik saja, pastikan pointernya berubah seperti ini. Di sini ada kotak kecil dan pointernya berubah. Nah, ketika pointernya berubah, maka kita tarik saja, maka itu adalah fill series formula. Seperti itu, sudah kita ketemu jumlah. Setelah itu yang akan saya lakukan adalah menyisipkan baris. Bagaimana caranya? Di sini saya akan mencoba menyisipkan baris antara 8 dan juga 9. Jika 8 dan 9, maka yang diambil adalah di 9-nya. Menyisipkan baris ini ada dua cara. Yang pertama, bisa kita ambil dengan cara yang pertama, yaitu kita blok saja langsung di angka 9 ini, kemudian klik kanan, pilih insert, maka akan langsung tersisip baris seperti ini. Namun apa kelemahannya? Kelemahannya seperti ini. Di sini saya tulis dulu. Jika kita pakai dengan cara itu dan kita insert, maka akan tersisip semua dari kolom A sampai dengan paling kanan. Nah, jadi semuanya akan tersisip seperti itu kekurangannya. Dan cara yang kedua ada lagi, yaitu kita blok saja dari data yang kita butuhkan, kemudian klik kanan, insert, shift cell down, kemudian OK. Nah, akan tersisip sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Setelah itu akan saya isi, yaitu Rahmat Setiawan. Kemudian dia golongannya adalah 2. Kemudian dia jabatannya teknisi, gajinya 2.150.000, tunjangannya 175.000,
dan insentifnya 0,18 dan potongannya 0,3. Kemudian kita tap, maka sudah akan langsung terisi formula penjumlahannya seperti yang di atasnya juga, dan itu adalah menyisipkan baris. Selanjutnya saya akan mencari total dari masing-masing kolom antara gaji pokok, tunjangan, dan juga total paling kanan. Pertama akan saya tulis dulu di sini total. Kemudian dalam mencari total ada 3 cara. Cara yang pertama, sebenarnya banyak cara, tapi di sini akan ada 3 cara dulu. Cara yang pertama kita kasih sama dengan dulu di sini, kemudian tulis sum kurung buka, klik data awal yang akan kita jumlahkan, kemudian titik 2 dan data akhir yang akan kita jumlahkan, kemudian kurung tutup, enter. Ini jumlahnya. Cara yang kedua seperti apa? Sama dengan masukkan sum, kemudian kurung buka, klik data awalnya, kemudian tinggal kita tarik saja sampai dengan data akhir yang ingin dijumlahkan. Di sini data akhirnya, kemudian kurung tutup, enter. Ini jumlahnya. Dan yang ketiga adalah cara yang paling mudah, tinggal kita kasih klik auto sum di sini, maka akan langsung muncul blok data yang akan dijumlahkan. Tapi kalau dengan cara ini harus berhati-hati karena akan ada data yang sebenarnya tidak ingin kita jumlahkan tapi dia ikut terblok, maka harus hati-hati jika kawan-kawan ingin gunakan cara yang seperti ini. Jadi harus dicermati dan dilihat dulu apakah sudah sesuai data yang ingin dijumlahkan adalah data tersebut. Maka kalau sudah enter, sudah selesai. Selanjutnya saya akan menggeser baris. Menggeser baris metodenya sama dengan menyisipkan baris, yaitu dengan 2 cara. Cara yang pertama bisa kita blok baris mana yang akan kita geser sesuai keinginan, kemudian klik kanan, insert. Kalau dengan cara yang pertama ini konsekuensinya seluruh baris ini sampai ujung nanti akan tergeser semua seperti menyisipkan baris tadi. Maka saya akan menggunakan cara yang kedua, di blok sesuai keinginan, klik kanan, kemudian insert, shift cell down, oke. Seperti ini, dan ini adalah cara untuk menggeser baris. Nah, terkadang dalam saat tertentu kita hanya memerlukan jumlah angkanya saja. Namun karena jumlah atau total biasanya menggunakan rumus, dan kalau kita copy paste biasa, yang tercopy adalah rumusnya. Coba kita seperti ini, kemudian copy dan paste biasa. Nah, yang tercopy adalah rumusnya. Padahal kita hanya memerlukan nilainya ini saja. Maka untuk mengatasi itu, caranya adalah kita blok yang ingin kita copy, kemudian copy, Ctrl C seperti biasa. Pilih mana yang akan dikopikan, klik kanan, pilih paste spesial, pilih yang value kalau kita hanya mau memerlukan nilainya saja, kemudian oke. Nah, sudah tercopy berdasarkan nilainya saja. Bisa dicek di formula di atas ini hanya angka, kemudian ini adalah rumus. Jadi itu tadi adalah paste spesial yang mungkin kita butuhkan di saat-saat tertentu. Selanjutnya saya akan menyisipkan kolom di antara data tersebut. Yang akan saya sisipkan yaitu adalah antara kolom G dan juga H. Jika antara kolom G dan juga H, berarti yang kita pilih adalah kolom H. Konsepnya sama dengan menyisipkan baris. Ada 2 cara juga. Yang pertama, klik kanan di kolom H ini, kemudian insert, maka akan langsung terbentuk kolom seperti ini, tapi dengan konsekuensi seluruh data yang di bawah ini akan tersisip juga. Dan kalau tidak ingin itu terjadi, bisa dengan cara yang kedua seperti tadi, kita blok sesuai yang kita inginkan, kemudian klik kanan, insert, shift cell right. Selanjutnya saya akan kasih nama jasa produksi.
Nah, di sini karena tidak muat, maka kita harus menggunakan metode warp text ini. Nah, ketika sudah kita warp text, maka akan muat di kolom tersebut dan selnya akan menyesuaikan tulisan tersebut. Selanjutnya akan saya isikan 0,03, kemudian 0,015. Untuk settingan di komputer saya atau Microsoft Office saya, koma adalah koma dan titik adalah titik. Jadi silahkan dicek punya kalian itu koma dan titiknya itu tertukar atau tidak, karena kalau tertukar ya terkadang titik adalah koma, koma adalah titik, bisa disetting terlebih dahulu. Di sini sudah saya isikan dengan jasa produksi. Dan jika terjadi seperti ini tidak kelihatan, tinggal kita geser saja. Oke. Sudah. Itu tadi menyisipkan kolom. Untuk merapikan bagian atas atau judul masing-masing data, kita perlu tools yang namanya merger and center di sebelah sini. Seperti apa tools merger and center? Langsung saja kita praktekkan. Pertama, saya ingin membuat satu baris lagi di sini, menyisipkan satu baris di sini dan menuliskan bonus di sini. Cara kerja merger and center adalah kita blok mana yang ingin kita merger dan centerkan, kemudian klik langsung merger and center, maka akan langsung menjadi satu kesatuan dari dua sel tadi. Ini lihat ada perbedaannya. Langsung kita blok mana yang ingin di merger dan centerkan. Untuk yang sebelumnya adalah antara atas yang dua dan juga bawah, kalau yang ini adalah antara kanan dan kirinya, dan ini atas bawahnya. Dan jangan lupa untuk judulnya ini juga kita merger centerkan sesuai yang kita inginkan. Dan agar lebih cepat perubahan fontnya dan tidak memilih-milih, langsung saja pilih cell style, kemudian heading 1. Itu tadi adalah merger and center dan juga cell style. Bisa kita lihat di dalam data tersebut pada kolom nomor itu belum terisikan. Nah, untuk pengisinya kita akan menggunakan yang namanya autofill. Autofill itu ada dua, autofill series dan juga autofill copy. Bedanya apa? Sekarang kita mencoba autofill copy dulu. Kita klik satu di sini, kemudian ada seperti kotak kecil di sini dan pastikan pointernya berubah dan kita isikan ke bawah, kita tarik ke bawah, itu namanya autofill copy dan akan sama semua. Kalau kita kasih angka 2 di sini dan kita blok dua-duanya, kemudian kita tarik seperti tadi, dia akan berurutan. Itu adalah namanya autofill series. Jadi di sini kita sudah punya data yang sudah punya nomor yang sudah kita isikan dengan autofill seperti tadi. Itulah namanya autofill. Sekarang kita sudah memiliki data yang lengkap. Langkah selanjutnya adalah merapikan data tersebut agar bisa terbaca dengan baik. Sebelum dirapikan, karena tadi saya ketika menyisipkan kolom tidak sampai bawah, jadi jumlahnya tidak ikut untuk tergeser, jadi kita geser dengan cut atau Ctrl X dan kemudian kita paste Ctrl V. Yang pertama kita akan mengatur format alignment-nya dulu. Jadi di sini saya bikin zoom 100% agar terlihat semua. Format alignment-nya yang di golongan kita bikin rata tengah semua. Kemudian yang di jasa produksi
dan juga insentif juga rata tengah. Jadi kita pilih yang bagian tengah ini semua, kemudian yang potongan juga rata tengah. Kemudian yang kedua, mengatur desimal sesuai kebutuhan. Di sini saya atur desimal pada insentif ini 2 angka di belakang koma, dan mengatur desimal di jasa produksi ini 3 angka di belakang koma, dan di potongan itu 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, mengatur pada gaji pokok dan juga tunjangan, membedakan titik dan juga koma, dan membedakan pecahan setiap ribuannya dengan cara kita blok, kemudian kita klik common style ini, kemudian akan sudah terpisah menjadi ribuannya, yang tunjangan juga common style menjadi ribuan, dan ini saya buat 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini akan berubah, di belakangnya ada 2 angka di belakang koma, karena dalam akuntansi kebanyakan adalah 2 angka di belakang koma masih dituliskan. Selanjutnya, atur format currency pada total agar ada rupiahnya, yaitu dengan diblok, kemudian dipilih logo currency ini, accounting number format atau gambar uang ini, tinggal klik saja. Jika tidak cukup, kita geser seperti ini. Apabila yang muncul masih dalam mata uang yang lain, bisa kita klik arah panah ke bawah, kemudian more accounting format. Pada bagian simbol ini bisa dicari yang rupiah. Oke, itu format currency-nya. Selanjutnya kita akan mengatur dan memberikan garis pada setiap tabel yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk jumlah totalnya juga kita berikan format yang sama seperti yang di atasnya. Ini juga seperti ini. Untuk memberikan garis pada tabel, yang pertama kita harus blok dulu tabel mana, seluas mana yang akan kita beri garis. Agar lebih memperkecil tabelnya akan saya hapus ini dulu, dan agar lebih rapi juga, pertama kita blok, setelah itu pilih border, kemudian pilih yang paling bawah yaitu more border, kemudian pilih outline-nya diisi, inset-nya juga diisi, dan kita sudah memberikan garis dan kita tinggal perlu untuk merapikannya saja. Di sini tinggal kita perlu rapikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, tetap yang paling atas itu rata tengah dan center juga. Kemudian nomor seharusnya lebih kecil. Kemudian ini golongan tertutup, jadi diperbesar sesuai dengan ukurannya. Kemudian potongan juga diperbesar agar tidak tersekat seperti ini. Bisa kita merger centerkan dan totalnya bisa menjadi satu seperti ini, bisa di rata kiri. Kemudian yang nama juga, kalau semisal untuk melebarkan kolom itu terlalu lama, bisa diklik 2 kali. Jadi yang penting pointernya ini sudah berubah bentuk, kemudian klik 2 kali, dia akan langsung menyesuaikan kata yang paling panjang atau isian yang paling panjang, seperti itu. Ini angkanya kita rata tengah juga seperti ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan format tabel dan format conditional formatting. Conditional formatting itu apa? Itu adalah untuk memberikan format sesuai kondisi atau conditional formatting pada data tersebut. Yang perlu diingat, format kondisi atau conditional formatting ini akan tergantung pada semua data yang kita blok. Supaya lebih jelas, saya berikan contoh. Pertama, gaji pokok kita blok dulu. Kemudian pilih conditional formatting,
pilih new rule, kemudian format all cell based on their value, pilih yang three colors. Di sini saya memilih yang paling rendah itu merah, yang pertengahan itu kuning, dan yang paling tinggi itu hijau. Maka hasilnya seperti ini. Tunjangan juga seperti itu. Saya lakukan sama pada tunjangan juga. Kita blok conditional formatting, new rule, format all cell based on their value sama, three colors juga sama, oke. Dan di total juga sama, three colors, kemudian oke. Seperti ini. Selanjutnya, untuk conditional formatting pada insentif akan menggunakan conditional formatting yang berbeda. Berbeda hanya dalam bentuknya saja. Jadi di blok conditional formatting, new rules, yang two colors ini diganti dengan data bar. Di sini saya memilih hijau, jadi teman-teman bisa milih warna sesuai keinginannya. Saya memilih biru. Nah ini juga saya bikin sama, new rules, conditional formattingnya data bar, biru juga. Nah yang di sini karena potongan, saya akan memilih warna merah untuk potongan. Oke, itu conditional formatting yang bentuknya bar. Kalau yang ini tadi adalah colors. Jadi conditional formatting itu berdasarkan yang kita blok. Semisal kita blok ini segini, conditional formattingnya new rule, kemudian three colors, akan hasilnya seperti ini. Dia yang tertinggi 3.100.000 ini akan hijau, dan yang 100 ini, yang di bawah 1 juta ini pasti akan merah, dan sangat jarang yang kuning karena kita blok dua kolom ini. Jadi ketika melakukan conditional formatting harus benar-benar jelas conditional formatting yang tabel mana dan kolom mana yang akan kalian beri conditional formatting atau format kondisi itu. Itu yang saya maksud, akan sesuai dengan apa yang kalian blok. Tuh, ini saya kembalikan. Selanjutnya kita akan melakukan sort atau mengurutkan data tersebut sesuai yang kita inginkan. Bagaimana cara sort? Yaitu kita blok dari angka 1 sampai nomor 12 pojok kanan bawah, dan total jangan diikutkan untuk di sort. Kemudian kita pilih sort and filter, kita pilih custom sort, dan kita mau memilih sesuai dengan mana yang menjadi acuan. Misal kita acuannya adalah nama yaitu kolom B. Kalau acuannya nama dan ordernya adalah A to Z, berarti dia akan mengurutkan nama yang dari huruf A sampai Z sesuai urutan abjad alfabet. Kemudian kalau kita urutkan berdasarkan gajinya, total gaji yaitu J, tentunya small to large, maka hasilnya kalau yang dari kecil ke besar akan seperti ini. Dan apabila kita ubah dari besar ke kecil, akan hasilnya seperti ini, berbeda-beda. Dan bisa kita lihat bahwa tunjangannya ternyata yang gajinya besar pun tunjangannya tidak sama dengan yang gajinya kecil. Seperti itu, kita sudah bisa melihat ternyata yang hijau ini mendominasi hijau di sini, ternyata tunjangannya dia tidak di warna hijau seperti itu, ternyata malah merah. Itulah format kondisi. Dan ini kalau kita ngebloknya dari nomor, pasti dia akan teracak lagi. Jadi bisa kita ubah ketika kita melakukan sort, bisa dari sini langsung dari Ahmad Abdul ini sampai pojok kanan bawah, custom sort. Misal kita dari B A to Z ini, dan nomornya tidak berubah-ubah,
kalau kita dari nama. Kalau dari nomor, nomornya pasti berubah-ubah. Kita kembalikan lagi dengan acuan total gaji dari yang terbesar ke terkecil. Dan seperti ini adalah sort atau mengurutkan berdasarkan apa yang kita inginkan. Itu tadi. Selanjutnya kita akan membuat define name. Apa itu define name? Define name itu akan berfungsi ketika kita nanti akan membuat hyperlink. Pertama, kita bikin dulu sheet baru dan bernama batas gaji. Kemudian kita isi kemudian di blok pilih formula, pilih define name, klik, kasih nama batas gaji. Kemudian kita cek dengan anak-anak ke bawah ini apakah sudah sesuai. Jika sudah, maka tidak boleh ada spasi batas gaji. Oke, gitu. Jadi sementara seperti ini dulu, karena itu akan berguna ketika nanti menggunakan hyperlink. Kalau mau ngecek di sini name dan manajernya, batas gaji, define name di sini. Kalau mau ngecek ini ternyata di situ tempatnya sudah, kemudian kita close. Itu membuat define name. Selanjutnya kita akan membuat hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink itu adalah cara untuk kita menghubungkan antara data satu dengan data yang lain, dan itu akan berhubungan dengan define name yang kita buat tadi. Contohnya seperti ini. Kita klik di gaji pokok ini, gaji pokok, kita klik kanan, kemudian link, pilih yang link ini, kemudian pilih yang place this dokumen, pilih yang batas gaji, kemudian oke. Dan dia akan langsung berubah menjadi link seperti ini dengan tanda dia berubah warna menjadi biru dan juga ada garis bawahnya. Ketika kita klik, dia akan langsung menuju ke batas gaji yang sudah kita tentukan tadi, define name tadi. Apakah hanya define name? Tidak, tentu tidak. Dia bisa kita kaitkan dengan yang lain. Dan jika kita ingin menghapus, tinggal klik kanan, remove hyperlink. Tentunya formatnya akan berubah. Jadi kita rubah formatnya, kita kasih outline seperti ini. Sekarang agar kita tidak merubah data yang ada di sini, merubah warnanya ataupun garis bawahnya, maka saya akan mencoba untuk membuat tool sederhana menggunakan hyperlink. Pertama, kita insert, pilih insert, kemudian pilih shape, kita pilih shape, kita membentuk misal 1, 2, copy here, klik kanan, seret, akan muncul move here atau copy here, pilih copy here. Dan di sini kita edit text, kita kasih nama tools seperti ini. Kemudian yang di sini juga di teks kita kasih nama batas gaji. Dan di sini kita kasih nama data karyawan.
seperti ini. Nah, tinggal kita ganti-ganti sesuai yang kita inginkan. Kita perbesar. Diperbesar. Seperti ini. Kita sesuaikan. Kita bikin di tengah. Kita bikin dia seperti ini. Caranya bagaimana? Batas gaji ini kita klik kanan, kita link, pilih yang kalian bisa dengan define name, bisa milih dari sel juga bisa. Batas gaji kita pilih batas gaji, oke. Kemudian data karyawan kita linkkan juga ke data karyawan seperti ini. Di sini saya sudah mempersiapkan data karyawan agar lebih mempercepat durasi video dan tutorialnya. Jadi jika kita klik batas gaji, dia akan langsung ke batas gaji. Dan kita klik data karyawan, dia akan langsung ke data karyawan. Dan apabila agar kita lebih mempercepat lagi, kita copy, kita paste di sini toolsnya. Di sini juga toolsnya, kita linkkan ke yang laporan gaji, oke. Yang di sini juga kita linkkan di laporan gaji. Itu berguna kalau kita ingin mengeling satu sama lain data seperti itu. Itu adalah tool sederhana menggunakan hyperlink. Ini dia tadi latihan pertama Microsoft Excel dasar. Jika ada yang belum paham dan ingin pembahasan yang lebih mendalam pada salah satu poin, bisa dituliskan di kolom komentar. Jadi dengan satu pengerjaan tadi, teman-teman sudah bisa mendapatkan 13 poin dasar Microsoft Excel untuk membuat sebuah laporan. Jadi segini dulu latihan pertama. Sampai jumpa di latihan selanjutnya. Bye bye.